Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini sedikit tambahan untuk Quiff aja, khusus untuk Quiff Dutch with Hat. Kalau kita perhatiin ini lagi nyari sumber. Oke, kita ambil contoh di BTC USDT, kita lihat adanya accumulation ini tahun 2018 hingga akhir pertengahan 2019. Jadi kurang lebih kita mendapatkan 127 kurang lebih 4 bulan accumulation. Setelah itu ada penggerakan agresif. Ini yang pengen dibilang maksudnya agresif adalah biasanya setelah pola, ada step pola itu kan continuation selalu begini, uptrend, uptrend, uptrend. Nah, nanti akan suatu saat tren ini akan di break dulu sementara. Break, setelah di break dia akan melanjutkan penggerakan utamanya. Yang fail ini disebutkan liquidity hunt, liquidation hunting dari market maker mengambil untung dan mengestop orang-orang yang sedang long untuk berangkat harganya didorong lebih tinggi. Nah, 2019 ini kurang lebih namanya agresif karena apa? Harga di push tinggi seperti ini tanpa ada break trend. Trend dihajar naik terus, ya. Harga di ini nggak bikin higher high, jadi kita lewati sini. Ini nggak bikin lower low, di lewat terhadap yang terakhir di sini kita masih tahan. Nah, ini masih agresif. Ini sebutannya agresif. Nah, jeleknya agresif adalah suatu saat setelah ini dia akan meretest level terbaru yang belum pernah dites sebelumnya. Contohnya yang di sini, dari sini belum pernah di retest kan 5000. Nah, sebelumnya pun di sini belum pernah di retest di area 38. Kalau kita tarik di weekly-nya, kita tarik ya. Nah, akan muncul harga yang sifatnya dia akan ngebreak dan retest level tersebut. Karena level itu belum pernah di retest itu kalau agresif. Lamban atau laun, bisa 1 tahun, bisa dua minggu, 3 minggu, nggak ada yang tahu kalau misalnya untuk retestnya kapan. Tapi suatu saat setelah dia agresif, dia akan melakukan retouch untuk di level yang belum pernah di touch itu. Nah, kita bisa melihat setelahnya ada penggerakan agresif, tapi kita ingin fokus saja di letaknya itu adalah sebentar. Nah, oke, jadi setelah dia retest, dia baru akan melakukan penggerakan utamanya lagi setelah dia retest di area yang belum pernah dites. Oke, sebentar. Ya, sedangkan kalau kita lihat Wild USDT, with USDT, sekarang yang kita miliki, sekarang kita ada di harga berapa? Kita ada di harga 241. Ini chart dari MaxC, kita ganti dulu with USDT yang dari KuCoin. Dari KuCoin kita ini udah saya analisa dan penggerakannya kurang lebih ini agresif. Setelah dia break dari QM di sini. Nah, baiknya adalah dia break di sini sudah ada break dan kena namanya stop lossnya di sini udah stop hunt. Dan ini berarti ini tren baru setelah dia breakout ke sini ya. Jadi kita lihat setelah dia kena di sini one two, di sini bikin higher high lagi, dia bikin lower low, bikin higher low, dan sekarang dia break higher lagi ya. Setelah dia break higher lagi berarti ini sudah masuk ke fasenya ini leg kedua. Nah, kita anggap ini leg pertama, ini leg keduanya, leg ketiga. Sorry, kita rubah menjadi warna hijau misalkan. Ini cycle utamanya, ini cycle intranya. Cycle daily-nya seperti ini, penggerakan 1, 2, 3. Ya. Ini pun penurunannya agresif, biasanya ada ABC penggerakan. Setiap turun itu ada ABC. Ya, kalau misalkan kenal atau mengerti atau pernah tahu atau belajar yang namanya Elliott Wave. Elliott Wave itu ada 5 fase pertama, di mana dari 0 ke 1 adalah gerakan utamanya primary. Habis itu 1 ke 2 adalah secondary atau dimaksud correction. 2 ke 3 adalah tren utama juga. Dari 3 ke 4 adalah tren
apa kok lupa mulu. 0 ke 1 adalah primary, secondary, primary, secondary. Atau disebut 1, 2, dan 3, dan 4 itu correction. Ya, primary, correction, primary, correction, primary, correction, primary, correction, primary. Nah, ada rulesnya juga yang dikatakan adalah 1, 2 itu lebih tinggi daripada utama ya. Pastikan utama ini menggerakkannya ini adalah tren yang baru. Sedangkan rulesnya adalah 3 harus lebih tinggi daripada 1, harus lebih tinggi daripada 1, dan 4 harus lebih tinggi daripada 1. Oke? 3 dan 4 harus tinggi daripada 1. Setelah itu nomor 4 ke 5 harus, enggak, ini enggak harus. Ini enggak ada rules di mana 5 ini harus lebih tinggi daripada 3, enggak ada. Jadinya setelah itu kalau kita mengenal correctionnya ada disebut namanya ABC atau complex correction. Nah, di sini ada impulse, ada correctionnya. Di sini correction dia biasanya A, B, C. Yang sehat seperti ini tanpa ngebreak, tapi ini sangat jarang terjadi di market zaman sekarang, utamanya apalagi di cryptocurrency. Nah, jadinya yang paling sering terjadi adalah dia melakukan penggerakan A yang cukup dekat dengan ini, recovery sedikit, setelah itu dia break ke sini dan dia baru melakukan penggerakan utamanya lanjut ke atas lagi. Dengan penggerakan utama seperti ini. A 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini sifatnya hitungannya saya nggak terlalu panjang. Bisa begini, bisa. Oke. Nah, setelah muncul wave seperti ini, ini setelah kan pola, berarti di sini ada intraday-nya. Ini cycle utama. Kita balik lagi kalau kita zoom out, berarti dari 5 wave ini kita bisa menjadikan ini satu wave. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rubah warnanya biar tidak bingung. Kita rubah ke warna hijau. Oke. Kita rubah warna hijau dan kita rubah cycle-nya menjadi super cycle. Oke. Super cycle. Ini gerakan utamanya, di dalamnya ada wave, di dalamnya juga ada wave peningkatan. Setelah itu di sini pun nantinya akan ada correction lagi. Kita copy aja biar mudah, biar cepat juga analisanya, biar nggak menghabiskan waktu banyak lama. Oke, dan akan seterusnya seperti itu. Nah, yang seperti yang kita lihat sekarang, kalau kita overlay di sini, ya, menggunakan pemikiran seperti ini, yang kita dapatkan adalah satu, ya, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di 5 di sini ada namanya kompleks atau kompleks cycle dari 4 ke 5. Itu kalau pernah lihat atau misalkan belum pernah, nanti akan kita bahas next time kalau terpikat. Tapi kalau enggak, ini aja diambil aja face value, kita bentukannya begitu. Jadi ada correction yang dari wave dari 4 ke 5 akan lebih kompleks pergerakannya. Karena dia sudah masuknya berarti distribution, di mana distribution bentukan harganya pasti lebih fluktuatif pergerakannya. Nah, setelah itu dia ini kita menghasilkan adanya kita hapus di sini correction. Nah, ini correctionnya cuma satu kali.
di time frame 2 hour. Kalau kita pergi yang ke lebih kecil, justru kita baru melihat adanya correction double, ada penggerakan dua tapi sangat agresif. Makanya saya bilang ini harganya sangat agresif untuk Dutch. Oke, ABC, ABC barulah kita utamanya kita menggerakkan lagi di sini. Gerakan utamanya A, B, 3, 4, dan 5. Sorry, ulang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah ada yang salah dengan teori ini berarti sekarang? Jelas ada yang salah dikarenakan apa? Di mana suatu wave 1 dan 2 ya, itu adalah gerakan utama, namun gerakan 3 dan 4 itu harus lebih tinggi daripada 1 dan 2. Ya, harus berada di atas ini baru kita lanjutkan. Berarti kalau sekarang kita pun belum masuk ke dalam wave pertama dan kedua, maka inilah saya bilang ini adalah penggerakan yang sangat agresif dari Dodge Wave Head. Karena saat ini dia belum ada wave ketiga dan keempat pun belum valid. Jadi ini masih menggerakkan gerakan pertamanya. Ya, masih gerakan pertama sekarang. Correctionnya pun belum ada. Correctionnya pun belum ada. Maka dari itu sekarang ini adalah dari ini sudah reset harga, kita akan pergi laju yang lebih tinggi, mungkin ada masih gerakan pertama. Setelah itu barulah dia dari atas sana baru adanya correction kembali ke area sini. Correction baru dia melakukan gerakan ketiga dan keempat lebih tinggi. Nah, begitulah kurang lebih untuk Dutch with Health. Yang perlu diperhatikan untuk dari sisi negatifnya, yang kita dapatkan adalah pola trendline seperti ini. Kita sudah bikin air high di sini. Oke, kalau kita bikin di sini uh, suatu trend, namanya apa? Falling wages atau rising wage. Kita bisa Google rising wages. Ini adalah contoh dari rising wages itu sendiri. Transparency saya akan rubah menjadi seperti ini. Oke. Rising wages seperti ini, dan setelah rising wage ini baru kita akan mengalami baru polanya ekstrimnya mana, apa ini adalah suatu distribution atau misalkan ini suatu negative impact, baru nanti kita akan melihat setelah hasilnya keluar dari range ini. Kalau memang betul dia keluar dari ini, sekarang dia telah masuk keluar. Setelah dari sini dia bisa pergi ke sini untuk keluar dan retest lanjut lagi, atau dia akan break dari sini melanjutkan pergerakan ke bawahnya dan ada peritesan di area ini. Untuk lanjutan harga dia breakdown. Untuk sekarang yang kita lihat adalah wave dalam keadaan naik, ya, sangat aman untuk kita masuk dalam wave, sangat aman dengan stop loss. Ingat selalu dengan sangat aman dengan stop loss. Jadi tidak pernah saya menganjurkan untuk masuk ke dalam saham atau kripto atau apapun itu yang bentuknya menggunakan resiko, di mana ada reward ada resiko, pasti harus ada stop lossnya. Dan kita sudah masuk ke all time high-nya lagi pada wave, kita terus masuk ke dalam dan kita melihat adanya volume saat keluar tapi sangat rendah volumenya, berarti ini masih dalam keadaan consolidation, bukan breakout yang sesungguhnya. Namun ini merupakan pergerakan yang agresif karena alasan saya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dia selalu harus membuat pola seperti ini sebelum melakukan correction. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.